para pecinta lingkungan maupun pecinta hutan itu harus mengubur harapannya dalam-dalam bahwa lahan-lahan kebun kelapa sawit yang diklaim berada di kawasan hutan kemudian disita oleh negara itu akan dihutankan kembali. Soalnya itu tadi, saya begitu membaca peraturan Menteri Kehutanan nomor 20 tahun 2025 tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan. Di sana di pasal 326A dikatakan bahwa kebun kelapa sawit yang dikuasai kembali oleh negara dan kemudian diserahkan kepada perusahaan milik negara itu akan dilepaskan dari kawasan hutan. Ini artinya bahwa kebun-kebun kelapa sawit yang diklaim berada di kawasan hutan itu bukan dihutankan kembali, tapi itu dikelola lanjut oleh perusahaan BUMN. Kita tahu bahwa belakangan ini kan yang menerima lahan kebun kelapa sawit itu adalah PT Agrinas Palma Nusantara, perusahaan BUMN yang baru lahir pada Januari 2025. Ini menjadi situasi yang sangat miris dan saya mengatakan ini adalah cara-cara yang sangat tidak adil. Kenapa begitu? Karena perusahaan-perusahaan pemilik kebun kelapa sawit itu begitu mengetahui kalau lahannya diklaim berada di dalam kawasan hutan telah berusaha untuk memohon agar areal itu dikeluarkan dari kawasan hutan, tapi itu ditolak. Nah, begitu pemerintah menyita lalu diserahkan kepada perusahaan milik negara, Menteri Kehutanan kemudian merubah. Memang di situ dikatakan bahwa lahan yang akan dilepaskan itu adalah lahan yang berada di hutan produksi yang bisa dikonversi dan hutan produksi tetap. Tapi tetap saja bahwa ini akan dilepaskan. Ini sangat miris sekali. Perusahaan-perusahaan yang beritikat baik tadi ditolak, tapi kemudian mereka malah dibebani dengan denda yang luar biasa. Ini didesain dari merubah PP 24 tahun 2021 menjadi PP 45 tahun 2025. Perusahaan-perusahaan yang disangkakan berada di kawasan hutan ini, mereka didenda 25 juta per hektar per tahun. Kalau usaha itu produktivitas kebun kelapa sawitnya misalnya 10 tahun produksi berarti dikali 25 juta. Ini sama saja si perusahaan harus membayar denda 10 kali 25 juta berarti 250 juta per hektar dia harus bayar. Kalau lahan yang dikuasai itu ada 1000 hektar berarti 1000 kali 250 juta. Ini denda yang harus dibayarkan oleh perusahaan pemilik awal. Tapi untuk perusahaan BUMN, lahan itu dikelola, ini dalam hitungan saya udah 6 bulan dikelola, tetap statusnya berada di dalam kawasan hutan, tapi sampai hari ini belum ada laporan berapa sudah duit yang dihasilkan dari kebun kelapa sawit ini. Dan hal yang paling memilukan sekali adalah ketika penguasaan kembali ini dilakukan oleh pemerintah, tapi tidak 1 hektar pun lahan-lahan itu yang diberikan kepada masyarakat. Di saat banyak masyarakat yang sudah bertahun bahkan berpuluh tahun berjuang untuk mendapatkan haknya atas lahan-lahan yang diklaim oleh perusahaan. Mereka tidak dapat sama sekali. Dan yang paling memilukan lagi adalah para petani kelapa sawit, katakanlah warga transmigrasi yang lahan kebunnya diklaim berada di kawasan hutan, terus diajukan agar areal itu dikeluarkan dari kawasan hutan supaya bisa ikut program peremajaan sawit rakyat. Itu sama sekali nggak digubris. Kalau memang
ini adalah demi kepentingan rakyat. Seperti yang selalu dikatakan oleh Presiden Prabowo, kenapa nggak hak-hak masyarakat ini dulu yang kemudian dilepas dari kawasan hutan? Kalau memang itu benar kawasan hutan. Selama ini kawasan hutan ini kan menjadi persoalan yang sangat hingar di publik. Kenapa? Karena kehutanan mengklaim ini adalah kawasan hutan, hanya menunjukkan peta. Masyarakat yang nggak mengerti apa-apa kemudian berusaha gimana caranya supaya kebunnya tidak berada di kawasan hutan. Bertahun, berpuluh tahun diurus, ini tidak selesai. Tapi begitu pemerintah mengambil alih lahan-lahan jutaan hektar, dengan gampangnya kehutanan membuat peraturan untuk melepaskan kebun-kebun kelapa sawit itu menjadi area peruntukan lain. Di mana kemudian masyarakat yang juga sesungguhnya banyak terdampak di dalam kawasan hutan, nasibnya sampai hari ini sangat miris. Tidak ada solusi sama sekali. Lagi-lagi saya bertanya, kenapa Menteri Kehutanan begitu gampangnya melepaskan kawasan hutan untuk perusahaan BUMN? Kenapa untuk masyarakat begitu susah? Saya nggak habis pikir sama sekali ya, ketika masyarakat berusaha memohon agar lahan-lahannya itu dikeluarkan dari kawasan hutan, tapi Kementerian Kehutanan hanya memberikan opsi agar masyarakat ikut perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan, nggak lebih dari situ. Ini ada apa dengan Kementerian Kehutanan? Kalau kemudian masyarakat mengikuti keinginan Kementerian Kehutanan agar mereka ikut perhutanan sosial ataupun hutan kemasyarakatan, otomatis masyarakat yang selama ini menyandarkan hidup dan kehidupannya di perkebunan kelapa sawit itu tidak lagi bisa berkebun sawit. Karena apa? Karena di perhutanan sosial ataupun hutan kemasyarakatan itu tidak boleh menanam sawit. Yang boleh hanya tanaman-tanaman hutan ataupun tanaman-tanaman keras seperti jengkol, petai. Ini menurut saya Kementerian Kehutanan atau bahkan bisa jadi pemerintah tidak ingin masyarakatnya mandiri dan sejahtera melalui sumber kehidupan mereka yang sebelumnya, katakanlah sawit. Tapi Kementerian Kehutanan hanya menginginkan agar kawasan hutannya tetap ada, nggak peduli gimana hidup masyarakat selanjutnya. Inilah sebenarnya yang sangat kontradiktif itu. Kenapa? Karena di satu sisi kehutanan mengambil alih areal-areal kawasan hutannya, berarti sawit kemudian tidak bisa lagi hidup di kawasan hutan itu. Tapi di sisi lain, Presiden Prabowo justru menggalakkan menanam sawit, dan bahkan Papua itu menjadi sasaran lanjutan untuk bertanam sawit. Kita tahu bahwa hutan Papua itu sangat luar biasa yang sesungguhnya harus dipertahankan, tapi kemudian ini akan dibuat seperti Sumatera maupun Kalimantan yang menjadi sasaran industri. Saya nggak yakin kalau perkebunan kelapa sawit yang akan dibangun di Papua itu adalah untuk rakyat langsung, tapi pasti akan perizinan yang muncul di sana. Mestinya Presiden Prabowo yang saya pikir adalah berlatar belakang pengusaha juga melihat bahwa saat ini luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu sudah 17,3 juta hektar. Itu data terbaru. Kalau kemudian sistem agronomi dari perkebunan kelapa sawit ini ditata dengan lebih baik, saya yakin produktivitasnya akan jauh lebih meningkat. Bisa jadi kita akan bisa mendapatkan sekitar 100 juta ton minyak sawit dalam setahun dari produktivitas saat ini di kisaran 54 juta ton. Tapi kenapa harus lagi-lagi memperluas perkebunan kelapa sawit?